Gua Ahmad Ali dari HPI semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atas nama pribadi dan mewakili teman-teman dari PMI Cabang Ciputat, ingin meminta maaf kepada seluruh kader HMI karena saya mengakui bahwa perkataan saya yang mengatakan bahwa HMI dari aliran Syiah dan Wahabi, yang mana perkataan saya tidak benar dan membuat sakit hati seluruh kader HMI yang lain. Dengan rendah hati dan kesadaran bahwa yang saya lakukan salah, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Anak PMI yang satu ini itu tidak benar dan 100% kontradiksi. Saya prihatin itu mahasiswa baru. Meskipun NU tapi HMI. Betul ulama secara kultural, tapi ketika masuk Ciputat dia jadi kader HM. Cara pandang seorang mahasiswa itu harus luas. Tidak kemudian oleh karena saya NU maka saya harus PMI. Oleh karena saya Muhammadiyah saya IMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, jumpa lagi bersama saya Zainal Arifin di channel yang keren ini. Kawan-kawanku sekalian, tahun ini adalah tahun penerimaan mahasiswa baru. Maka beberapa organisasi kampus seperti HMI, PMII, IMM, GMNI, GPPI, dan sebagainya sedang dalam puncak kontestasi politik pencarian kader. Tentunya mahasiswa baru adalah target utamanya untuk dijadikan dan direkrut sebagai kader. Oke, tapi begini masalahnya. Di antara beberapa organisasi kampus tersebut sering terjadi kontestasi atau kompetisi yang tidak sehat. Satu sama lain saling serang dengan cara-cara yang tidak beretika dan kadangkala tidak berlandaskan ilmu pengetahuan. Tidak secara moral sudah tidak benar, secara ilmu pengetahuan apalagi. Itu begitu kira-kira. Satu hal yang sangat menarik dan terjadi saat ini itu adalah apa yang dilakukan oleh salah satu kader PMI Ciputat. Mohon maaf, saya sangat saya menyebutkannya. Kenapa? Karena ini kerisauan saya. Salah satu kader PMI Ciputat, tentunya ini dia lakukan untuk menghasut anak-anak baru mahasiswa supaya dia tidak masuk HMI dan dia masuk PMII. Salah satu kader dari PMI Ciputat mengatakan bahwa HMI itu didirikan oleh orang asing katanya. Loh, saya kaget dapat kabar ini. Orang asing siapa maksudnya? Dia paham tidak sejarahnya HMI. Oh, dia orang PMI, wajar. Oke, gak masalah kalau begitu. Tapi jangan coba-coba mengatakan HMI dengan kata-kata yang tidak beretika seperti itu, tidak berlandaskan pengetahuan. Dia mengatakan lagi bahwa HMI itu adalah organisasi yang di dalamnya ada Syiah dan Wahabi. Bos, dari mana di HMI itu ada Syiah dan Wahabi? Saya ini kader HMI sudah 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun jalan, saya HMI tidak seperti orang-orang yang katakan. Jadi orang tersebut, anak PMI tersebut mengatakan HMI sebagai organisasi yang didirikan oleh orang asing, Islamnya tidak jelas, ada Syiah, ada Wahabi, ada semuanya. Itu menurut saya dia lakukan ini supaya mengelabui dan menyesatkan anak-anak mahasiswa baru. Yang saya khawatirkan dan saya prihatin itu mahasiswa baru menjadi bulan-bulanan anak-anak yang seperti ini. Oke, teman-teman semuanya. Lalu bagaimana sebenarnya HMI itu? HMI itu didirikan oleh seorang profesor, guru besar dalam bidang hukum tata negara. Siapa beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Lafran Pane, asli dari Medan, putra dari Sultan Pangeribuan. HMI itu didirikan pada 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah, bertepatan dengan 5 Februari 1947. 2 hari setelah kemerdekaan proklamasi Indonesia. Artinya, kelahiran HMI itu tidak bisa terlepas dari proses revolusi Indonesia. Teman-teman sekalian, saya ini adalah orang HMI dan kader HMI. Sekitar 1 bulan setelah saya masuk kampus, saya masih bingung. Saya mau masuk organisasi mana? Nah, akhirnya saya memutuskan untuk masuk HMI. Apa alasan saya masuk HMI? Teman-teman bisa baca
di dalam satu tulisan saya di Geotimes, saya sudah menulis tentang hal itu. Alasanku menjadi HMI. Teman-teman sekalian, apa betul HMI itu kemudian adalah organisasi yang Islamnya tidak jelas? No. Salah besar dan itu sangat keliru, pembodohan. HMI itu justru adalah organisasi yang memiliki visi keislaman yang sangat kuat dan sangat progresif. Saya tertarik untuk masuk HMI karena saya memahami bahwa visi keislaman HMI itu visi Islam yang progresif. Dari mana saya tahu? Dari bukunya Cak Nurholis Majid. Apa? NDP, nilai-nilai dasar perjuangan. Sekali lagi, saya pernah menulis alasan saya menjadi kader HMI. Dari mana? Saya termotivasi dari pemikiran Nurholis Majid. Jujur, ketika saya masuk HMI karena Cak Nur, pemikiran keislaman Cak Nur yang progresif, tidak ke yang lain. Bayangkan apa yang ditunduhkan oleh anak PMI ini sangat ngaco luar biasa, bahwa HMI Islamnya Islam Wahabi. Loh, Wahabi itu dia formalitas, Wahabi itu konservatif, Wahabi ini jumud. HMI tidak seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang dituduhkan oleh anak PMI bahwa HMI organisasi yang didirikan oleh orang asing tidak benar, karena HMI didirikan oleh Profesor Dr. Lafran Pane, guru besar dalam bidang hukum tata negara. Sekali lagi, apa yang disebutkan, yang diklaim, yang dituduhkan oleh anak PMI yang satu ini, itu tidak benar dan 100% kontradiksi dengan kenyataan HMI. Teman-teman sekalian, saran saya sebagai kader HMI, teman-teman harus paham medan sejarah dari beberapa organisasi. Alangkah baiknya teman-teman yang mau masuk organisasi mengetahui terlebih dahulu sejarah dari masing-masing. HMI sejarahnya seperti apa, IMM sejarahnya seperti apa, PMI sejarahnya seperti apa. Lalu kemudian ada yang mengatakan, lah saya kan orang NU, saya masuk ke PMI saja. Ingat, PMI itu tidak memiliki hubungan struktural dengan Nahdlatul Ulama. Teman-teman bisa baca bisa baca tulisannya Ahmad Syafiq di dalam Geotimes, meskipun NU tapi HMI. Tahun 90-an PMI itu di Ciputat mengalami semacam underdog. Artinya tidak lengkap. Dia hanya memiliki memiliki ideologi aktivisme saja. Artinya forum-forum keilmuan, forum-forum intelektual pada waktu itu di Ciputat lebih didominasi oleh kader-kader HMI. Bahkan pada waktu itu banyak sekali kader-kader orang-orang Nahdlatul Ulama secara kultural, tapi ketika masuk Ciputat dia menjadi kader HMI. Tahun 90-an. Oke, teman-teman, begitulah. Jadi sebenarnya cara pandang seorang mahasiswa itu harus luas lah. Tidak kemudian oleh karena saya NU maka saya harus PMI, oleh karena saya Muhammadiyah saya IMM. Sebenarnya saya katakan, saya tidak tahu IMM dengan Muhammadiyah itu punya hubungan seperti apa. Tapi PMI dengan NU itu tidak memiliki hubungan struktural. Dia hanya interdependensi. Artinya saling ketergantungan. Jadi tidak menutup kemungkinan dan tidak semacam sesuatu yang kualat, yang tidak boleh, yang haram ketika ada kader NU kemudian masuk HMI. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita memiliki visi yang satu, apa? Memajukan dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan bangsa Indonesia.